Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial. Kali ini pada halaman 271. Kita akan memulainya dari soal nomor 11. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh status dan peran sosial manusia. Sebuah status dan peran sosial masyarakat yang ditentukan melalui stratifikasi atau pelapisan sosial merupakan bentuk pengelompokan secara A. Horizontal, B. Beragam, C. Vertikal, D. Setara. Sesuai dengan namanya, yaitu stratifikasi atau dalam bahasa Indonesia disebut pelapisan sosial. Yang namanya lapisan sosial tentunya akan tercipta lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Dari keempat option jawaban kita yang mengarah kepada tingkatan itu adalah C, vertikal. Di mana vertikal kita sudah tahu pasti akan dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Jawaban nomor 11 yaitu C, vertikal. Kita masuk ke soal nomor 12. Ketika harga jeruk naik, konsumen mungkin akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian jeruk dan beralih ke apel yang lebih murah. Hal tersebut merupakan contoh dari faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu A. Harga barang, B. Perubahan selera, C. Jumlah pendapatan, D. Harga barang pengganti. Baik, di sini yang menjadi sasaran utama dalam soal adalah harga jeruk naik, sahabat ya. Ketika harga barang naik, maka efeknya adalah pembelian akan berkurang, malah bisa jadi nol. Kemudian akan beralih ke barang yang lain yang dianggap lebih murah. Ya sahabat ya. Jadi kalau ditanya ini faktor yang mempengaruhi tentunya adalah harga barang. Ya sahabat ya. Yaitu A. Kita masuk ke soal nomor 13. Dina mempunyai sejumlah uang untuk membeli laptop. Akan tetapi ia justru menggunakan uang tersebut untuk membeli telepon genggam. Pernyataan tersebut merupakan contoh dari permintaan. A. Efektif, B. Absolut, C. Potensial, D. Langsung. Kita harus paham dulu jenis permintaan, sahabat ya. Permintaan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif ini adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan dan kemauan. Ya, kemampuan dan kemauan. Berarti dia mampu dan dia mau. Terjadilah permintaan tersebut. Kemudian ada permintaan absolut. Ini adalah permintaan konsumen ingin membeli suatu produk atau seseorang ingin membeli suatu produk, namun tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membelinya. Jadi dia pengen tapi nggak punya uang. Itu bahasa singkatnya ya. Sementara yang ketiga yaitu permintaan potensial. Konsumen mampu membeli suatu barang tapi ia belum melakukannya. Oke. Di sini Dina kasusnya adalah dia punya uang ya untuk beli laptop tapi membeli barang lain. Berarti dia mampu tapi tidak melakukannya. Jawaban yang pas untuk nomor 13 adalah C, potensial. Kita masuk ke soal nomor 14. Mita berasal dari sebuah desa di provinsi A. Keluarganya bukan berasal dari golongan orang mampu. Akan tetapi, kecerdasan dan kerja keras membawanya meraih beasiswa untuk kuliah ke jurusan yang ia impikan selama ini, yaitu kedokteran. Saat ini, Mita telah lulus dan berhasil menjadi seorang dokter spesialis dengan segudang pengalaman sebagai dokter. Dari narasi tersebut, status yang diperoleh Mita adalah A. Ascribed status, B. Activate status, C. Assigned status, D. Diferensiasi status. Ya, ini adalah macam-macam status sosial ya, atau kita pahami dengan jenis status atau stratifikasi sosial ya. Dan sangat banyak jenis dari stratifikasi sosial ini ya sahabat ya. Oke, dari penjelasannya ada
beberapa macam jenis status sosial di dalam masyarakat. Yang pertama disebut dengan ascribed status. Status ini didapatkan oleh seseorang sejak lahir. Berarti ini status secara keturunan ya sahabat. Kemudian ada activate status, merupakan status yang didapat karena usaha kerja keras individu untuk mencapai suatu keinginannya. Dan yang ketiga adalah assigned status. Ya. Kedudukan yang diperoleh bersifat terbuka, ya, sahabat. Jadi mana jawaban yang tepat adalah activate status karena ada usaha di sana. Jawaban nomor 14 adalah B. Kita masuk ke soal nomor 15. Indi adalah seorang pelajar. Sebagai pelajar, ia diharapkan dapat melaksanakan perannya secara maksimal. Perannya antara lain mengerjakan pekerjaan rumahnya, menghadiri kelas secara teratur, berpartisipasi dalam diskusi kelas, mempersiapkan ujian dan bekerja dengan siswa yang lain dalam kelompok, serta mengikuti seluruh peraturan sekolah. Peran ini tidak akan melekat padanya apabila ia tidak memiliki status sebagai seorang pelajar. Kesimpulan yang tepat dari narasi di atas adalah A. Indi yang berstatus seorang pelajar dapat berpartisipasi dalam diskusi kelas. B. Indi hanya menjalankan statusnya sebagai pelajar tanpa menjalankan perannya. C. Indi hanya menjalankan peran seorang pelajar, namun sebenarnya ia tidak memiliki status sebagai pelajar. D. Indi harus mengikuti seluruh peraturan sekolah karena berstatus sebagai seorang pelajar. Ya, kalau untuk D itu tidak masuk di kategori karena Indi juga mengerjakan pekerjaan rumahnya, ya, menghadiri kelas, diskusi kelas, ya. Jadi perannya sangat banyak ya, sahabat, mengikuti seluruh peraturan sekolah. Apakah dia harus mengikuti peraturan sekolah? Kita kunci dulu jawaban ini ya. Untuk yang C, Indi hanya menjalankan peran sebagai seorang pelajar, namun sebenarnya ia tidak memiliki status pelajar. Ini salah. Indi di awal sudah dikatakan bahwa dia seorang pelajar. B. Indi hanya menjalankan statusnya sebagai pelajar tanpa menjalankan perannya. Apakah betul Indi hanya menjalankan statusnya tapi tidak perannya? Di sini dikatakan dalam narasi perannya antara lain. Nah, kan gitu. Perannya antara lain. Peran ini tidak akan melekat padanya apabila ia tidak memiliki status sebagai seorang pelajar. Berarti dia seorang pelajar, tentunya dia juga akan punya peran seperti itu. Kalau A, Indi berstatus seorang pelajar dapat berpartisipasi dalam diskusi kelas. Berarti cuma satu indikator yang ada ya. Berarti jawaban nomor 15 itu adalah D. Indi harus mengikuti seluruh peraturan sekolah karena berstatus sebagai seorang pelajar. Baik sahabat, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Sampai jumpa lagi.